Baru diedit lagi nanti. Aisyah nggak berat banget loh. 3, 2, 1. Oke. Apa itu? Pakai HP aja sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan media. Akhirnya kita kumpul lagi ya. Setelah kurang lebih bulan Februari awal tahun lalu kita kumpul di suasana saat itu masih pandemi cukup ketat untuk launching single Deadline bersama Aisyah. Saat itu juga dilakukan di Aviari. Kemudian kita juga sempat kumpul juga di sini di suasana jelang bulan Ramadan. Saat itu karena Aisyah dan juga The Hakim mengeluarkan single Ramadan, dan hari ini tanggal 25 November alhamdulillah kita berkumpul lagi kali ini dalam rangka launching single terbaru kembali Aisyah, kali ini juga bersama dengan Putri Aryani. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Aryani. Alhamdulillah. Di sini ada istri saya Dela, kemudian anak saya Jalu dan Jaki, Rakana Raina masih pesantren Mondo, kemudian di sini juga ada mamanya Putri, papanya Putri mana sih? Ya papanya Putri Warawiri ya. Oke, sip. Hari ini hari yang cukup ditunggu-tunggu buat kami karena akhirnya sebuah keisengan, diskusi kecil-kecilan, pertemuan tidak sengaja antara Putri dengan Aisyah menghasilkan sebuah karya. Jadi kita sempat mengemukakan bahwa Aisyah ini entah dari mana, pasti dari bapaknya pinternya tuh ya. Suka banget. Iyain aja Chef. Suka banget menulis lagu, membuat lagu dengan lirik-liriknya dan juga dengan nada-nadanya, tapi dalam bahasa Inggris. Kurang lebih ada 30 lagu sekarang dia sudah ciptakan, tapi satu demi satu kita produksi. Nah, beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dan habis pulang syuting Putri ya? Iya. Pulang syuting Putri dibawa ke rumah saya, ketemu Aisyah, diskusi, bermain musik seperti tadi. Aisyah dengerin lagu kita nge-jamming, awalnya tuh kita cuma jamming juga aja biasa ya, tiba-tiba akhirnya iseng-iseng jadilah karya ya. Kalau gitu sekarang kita berkumpul di sini ada Aisyah Kim, tepuk tangan dulu buat Aisyah Kim. Aisyah Kim ini adalah anak pertama dari seorang artis yang luar biasa. Oke.
Ini anak gue nomor 1 dari 5 bersaudara. Kemudian di Aisyah ini sebetulnya fokusnya banyak. Salah satunya dia sekarang menjadi atlet berkuda. Doakan bulan depan udah ikut ke Jurnas mewakili DKI Jakarta. Betul, jadi bersaing dengan para atlet-atlet lainnya. Kemudian dia juga tertarik untuk menciptakan lagu dan bernyanyi. Kemudian kalau Putri Aryani, ini adalah anak pertama dari 3 ya Mama ya, 3 bersaudara, perempuan semuanya. Dan Putri ini tahun 2014 di usia 9 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Kalau 9 berarti sekarang 17. Iya itu dia ya, Oh, saya. Iya betul. Jadi juara 1 Indonesia's Got Talent dan juga mempunyai talenta luar biasa dan sekarang sekolah di SNM. SNM Yogyakarta Betul. kelas 11. Iya betul sekali. Jadi dia tuh sudah benar fokus ke musik, musik dan musik. Iya. Akhirnya alhamdulillah kita bisa menggabungkan mereka dalam sebuah karya berjudul Happiness. Oke. Sebelum kita buka pertanyaan dari rekan media, dan kami juga menyapa rekan media yang secara online. Terima kasih supportnya dan juga teman-teman. Ini mah rekan-rekan teman-teman saya ya. Kemarin sempat mengejar-ngejar saya, mau nanya tentang Lesti, maaf ya tidak gubris karena bukan area saya. Terima kasih. Kok jadi ke situ? Iya. Maksudnya dengan media itu selalu dekat, tapi hal-hal menyangkut orang lain mendingan nggak usah kita datang ke Tante, bawah. aku di sekolah juga ditanyain. Oh iya? Mm-mm. Terus kamu jawab Put, itu gosipnya tuh gimana? Aku nggak tahu. Benar. Bukan ranah. Berarti teman-teman kamu rumpi juga ya? Iya dong, rumpi banget. Nah, happiness ini Syah sebetulnya diciptakan kapan? Aku tuh ciptain itu tuh kalau nggak salah bulan April pertengahan atau akhiran gitu. Aku nulis yang song pertama, terus aku suka tuh, terus aku lanjutin terus udah selesai satu full English dulu sebelumnya sampai akhirnya aku ketemu Putri, terus kita decide buat bikin versi Indonesia-nya, terus jadi deh kayak sekarang. Jadi kayak sistemnya switching English Indonesia, Inggris. Jadi kita mix gitu. Biar lebih universal juga. Siapa tahu bisa menjangkau pasar internasional. Amin. Amin. Jadi rencananya kita tuh mau, kenapa gue jadi ke hantu ya? Ya udah, rencananya kita tuh mau bikin versi Inggris full, kemudian versi Indonesia full, betul ya? Akhirnya kita mix Indonesia dan Inggris, dan ternyata alhamdulillah baru tadi malam kita launching jam 7 di The Hakim Channel. Kemudian tadi malam juga langsung live di Indosiar, tadi siang juga live di Brownies. Sekarang sudah Spotify juga. Udah ada. Sudah masuk ke 3 playlist. Betul. Ada di Regaun, terus juga di Keseberang. Itu lagi apa ya? Ya, jadi itu naik daun dan juga ke seberang itu berarti Oh, pasarnya. sama Music Friday. Yes. Masuk ke Music Jadi Friday. pasarnya tidak hanya Indonesia. Jadi pasarnya kita sudah menuju ke Asia, khususnya Asia Tenggara. Jadi mudah-mudahan bisa diterima oleh banyak kalangan. Dan ini saya sebagai MC dan juga sebagai orang tua hanya menyediakan saja media, menyediakan wadah untuk mereka bisa berkreasi gitu. Lanjutkan lagi, dan bulan April menciptakan, kemudian ketemu Putri dikasih alih bahasa Indonesia ya. Itu tuh tentang apa? Kamu lagi ngapain bisa menciptakan lagu happiness? Kamu lagi galau, lagi putus cinta, atau lagi dikejar-kejar cowok terus kamu menolak atau gimana? Gak ada hubungannya sama cinta-cintaan sebenarnya. Karena emang kalau misalnya kita down kan gak selamanya tentang cinta kan. Masih ada tentang faktor lain. Ya pas itu aku emang lagi jalan aja gitu. Terus sempat yang kayak respect banget. Terus habis itu aku muncul ide lagu tentang kayak mencari kebahagiaan. Jadi kayak dari lagu pertama kan Can't Cry Just Alive itu kayak biasanya tuh kalau kita mau nangis tuh suara dari diri kita tuh kan suka bilang gak usah nangis, kan cuma gini doang kayak gitu. Jadi aku ngambil itu jadi line pertama di lagu aku. Saat itu kamu nangis? Enggak. Oh iya. Kemana bapaknya kemana? Gak tahu. Dangdutan. Iya. Oke, tapi alhamdulillah juga S1 mencurahkan isi hatinya melalui lagu dan karya ya. Iya. Oke, jangan banyak bicara, mendingan kita membuka line pertanyaan saja. Dan kami ingatkan nanti juga akan ada door prize.
mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Saya akan rekan media sebelum kita ceritakan lebih lanjut lagi, kemudian kita buka dari pertanyaan saja ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab. Ada yang bisa bertanya? Silakan. Sebutkan nama dan dari media apa. Kita lu udah nggak di itu lagi ya, nggak di Skyrock lagi ya. Halo, saya dari Selebritatis. Mau tanya sama Aisyah. Ini kan kalau papahnya tuh lebih ke MC ya gitu. Kenapa kamu milihnya kok nyanyi? Apakah ada nggak sih andil dari papahnya ngasih tahu nyanyi harus berdiri dalam papahnya hanya ngasih tahu ke penyanyi-penyanyi yang lebih handal untuk bernyanyi? Gimana? Oke. Kenapa aku pilih nyanyi? So, aku tuh dari dulu kecil emang suka nyanyi karena bunda juga bisa nyanyi dikit-dikit. Jadi aku anak aku juga suka dengerin musik karena aku dari dulu. Terus kan ayah juga dulu sebenarnya pernah nyanyi juga cuman gagal ya. Dia berlalu kayak terus habis itu sebenarnya kalau misalnya tentang ciptaan lagunya itu berawal dari tugas sekolah. Aku disuruh bikin lagu, terus aku suka, terus jadi aku coba-coba bikin lagu dengan keterusan. Terus kalau misalnya itu aku dapat ilmunya deh. Aduh. Andil itu apa ya? Anak sekarang ya tempatnya andil. Andil apa? Itu campur tangan, itu serta campur tangan. Andil itu seimbang, itu adil. Itu andil itu campur tangan, ya. Wah, ini English adil. Kalau misalnya soal produksi ya dibantuin banget sama teman-teman ayah. Ya, jadi menjawab juga nggak apa-apa ya. Jadi dalam produksi itu gue selalu bertanya ke lingkungan gue yang benar-benar profesinya sebagai penyanyi. Ini gimana nih, lagunya seperti apa? Maksudnya apa ada masukan atau apa? Jadi disupport banyak sekali. Misal seperti video klip ini juga, video klip ini juga disupport sama Mas Billy, itu orang Jogja dengan karyanya juga luar biasa. Itu temannya dari Soimah gitu. Jadi diskusi dengan Soimah sering sekali. Jadi ketika karya itu jadi kayak karya bersama, jadi semuanya banyak yang happy juga gitu. Terus kamu nggak mau MC? Ya aja. Ya, oke. Itu baca? Oke. Nah, ngomong soal video. Kalau dalam kesulitan aku dalam menulis lagu itu sebenarnya aku nggak pernah maksa diri buat nulis lagu sih. Karena emang kadang kalau misalnya lagi ada inspirasi aku langsung tulis, kan jadi aja gitu lagu. Terus ada keinginan ya ini terima nggak ya gitu, kekhawatiran atau lain-lain? Mungkin sedikit kekhawatiran mungkin pasti ada. Tapi aku nggak memaksakan aku mendapat orang untuk menerima lagu aku. Tapi at least aku hanya berharap untuk dihargai karena ini karya kita berdua. Terus dan sebenarnya aku berharap banyak sih sebenarnya. Karena ini pertama niat banget dari segi rekaman, video klip, dan lain-lain, dan juga support Putri yang banyak banget. Jadi aku berharap, makasih Putri, aku berharap besar sama lagu ini dan semoga aja lagu ini disukai banyak orang dan menginspirasi banyak orang juga dan memberi semangat kepada penulis-penulis yang masih seumuran aku atau lebih muda atau lebih tua untuk bisa lebih pede dan berani untuk mengeluarkan karya mereka. Ekspresi ya. Betul, jadi nanti dulu saja, tapi mungkin Aisyah itu agak sedikit beban karena dia melihat di depan mata begitu banyak orang yang terlibat di karya ini. Dimulai dari pembuatan lagunya, video klipnya kita sampai bikin di Yogyakarta dengan tim yang sangat besar. Iya, ada teman-teman Putri juga. Betul, teman-teman Putri satu sekolah ya. Satu angkatan ikut bermusik, jadi kita kan ada string orkestra ya. Yes. Jadi orkestra pun seumuran mereka semua umur 13-14 tahun semua jadi pemain orkestra itu bikin merinding sih. Terus tim lightingnya juga lighting yang cukup ternama di dunia film, kemudian juga sutradaranya juga. Jadi Aisyah tuh tadi ngomong ngeliat ada tim wardrobe, ada tim wardrobe dan make upnya juga keren banget. Ya, banyak banget, jadi dia aduh kalau ini gagal gimana ya, ini soalnya banyak banget yang sudah ikut berkarya. Tapi
tenang Syah, walaupun ayah juga cukup banyak berkorbannya, tapi ya kita ikhlas saja. Kita berkarya untuk sesuatu ya udah kita sediakan aja, urusan suka atau nggak suka ya biar pasar saja. Yang penting kita kan seneng sama karya kita. Ya. Kalau kita seneng sama karya kita, orang lain juga pasti bakal tertular positive vibes dari Betul. apa yang kita lakukan. Betul, bahkan ada yang nanya, kok nggak melibatkan musisi nomor 1, kok tidak melibatkan arranger segala macam itu. Karena saya niatnya adalah membiarkan mereka berkarya, gitu. Jadi mereka secara alami, organik berkarya. Mungkin kalau bisa aku minta seniman siapa bisa banget, tapi ya udah, emang ini adalah karya mereka, kita mensupport seperti itu. Hasil